down, I know you got me, baby. Hai guys. Nah, bagi kamu yang pecinta drakor, udah pasti gak asing lagi ya kan sama scene-scene yang ditampilin ini. Yang kalau mereka lagi nangis, itu sering bikin kita ikutan nangis juga. Nah, saat ini banyak sekali ya kita lihat drama ataupun film yang bertemakan tentang kesehatan mental. Salah satunya adalah depresi. Kamu pernah dengar kata depresi gak sih? Hampir semua orang pasti pernah dengar kata depresi, entah itu dari buku, film, atau sosial media. Tapi pertanyaannya, apa sih yang dirasain sama orang yang ngalamin depresi? Apa mereka selalu sedih, atau mereka adalah orang yang selalu nangis sendiri? Nah, jadi depresi adalah salah satu gangguan mood atau disebut juga mood disorder. Mood sendiri adalah keadaan emosional yang subjektif dan dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau mood disorder atau gangguan mood itu ditandai dengan perasaan ekstrim dan kesulitan dalam meregulasi moodnya. Dia nggak bisa ngontrol moodnya, mau baik atau buruk, apakah mau cemas atau sedih. Di sini kita akan bahas apa itu depresi, gejala apa aja yang mungkin muncul, dan bagaimana cara penanganannya. Jadi tonton sampai habis ya. Kita bisa mulai dengan membayangkan depresi itu kayak ramalan cuaca untuk mood kamu selama beberapa hari ke depan. Diprediksi nih, hari Senin bakalan hujan lebat, Selasa dan Rabu juga badai. Jadi diprediksi selama 2 minggu ke depan itu cuma badai doang. Itulah yang dirasakan sama orang yang ngalamin depresi setiap harinya, dimana kebanyakan hujan atau gak badai, pokoknya yang negatif. Dan depresi itu gak cuma rasa sedih aja ya. Depresi itu juga kehilangan motivasi dan sedih yang terus-menerus atau konstan. Dan menurut kitab terkenal psikologi atau DSM-5, depresi adalah periode setidaknya berlangsung selama 2 minggu di mana seseorang mengalami suasana hati yang tertekan sekaligus juga kehilangan minat atau kesenangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Depresi juga ngemunculin beberapa gejala seperti masalah tidur, masalah makan, atau sulit fokus sama hal yang lagi dilakuin. Gejala orang depresi nggak cuma ngerasain depressed mood aja selama berhari-hari, tapi juga berat badan yang naik atau turun secara drastis, kekurangan tidur atau malah tidur secara berlebihan, dan juga merasa bersalah dan nggak berguna, atau ngerasa lelah hampir setiap harinya. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang definisi sama gejala-gejalanya. Kira-kira berapa banyak orang sih yang mengalami depresi entah itu di dunia atau di Indonesia? Well, menurut WHO, di tahun 2017 sebenarnya sebanyak 322 juta orang mengalami depresi. Nah, yang terbarunya nih secara global pada tahun 2020, angka kejadian depresi diperkirakan mencapai 0,35 billion orang. Yap, sebanyak banget kan? Sedangkan di Indonesia, menurut Ketua PDSKJI, di Indonesia itu terdapat sekitar 15,6 juta orang yang mengalami depresi. Dari data penderita depresi di dunia atau di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa depresi itu adalah masalah yang serius dan harus ditangani. Nah, kira-kira gimana sih emang cara penanganan orang yang depresi? Salah satunya yaitu dengan konseling baik kepada konselor, psikolog maupun psikiater yang nantinya akan dilakukan terapi dan intervensi kepada orang dengan depresi supaya mereka sedikit demi sedikit bangkit dari depresinya. Karena pada gejala yang berat biasanya muncul ide untuk bunuh diri. Nah, bahaya banget kan?
Makanya, dukungan dari lingkungan sosial itu penting banget buat mereka. Jadi, jangan malu untuk bercerita kepada orang terdekat maupun kepada orang yang kamu percaya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan perbanyak olahraga. Dan berlibur itu juga perlu loh, karena menurut penelitian, melakukan hal yang menyenangkan itu dapat meningkatkan hormon endorfin dan akan mengurangi stres. Jadi, yuk lebih peduli dengan kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, segitu dulu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.